Halo, saya Arka Budi Garudin. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang summary infografis PDB Triwulan 1 tahun 2021, kurs 2021, inflasi IHK 2021. Yang pertama, tentang ekonomi makro. Ekonomi merupakan aspek terpenting di dalam suatu negara. Ekonomi menjadikan suatu negara mampu untuk memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Ekonomi makro adalah ilmu seputar ekonomi secara keseluruhan, termasuk kinerja, perilaku, hingga proses pengambilan keputusan. Hubungan yang dipelajari dalam ekonomi makro adalah hubungan kasual antara variabel agregatif atau keseluruhan. Untuk yang selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat di dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia, yaitu Bank Indonesia. Kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia mempunyai tujuan dalam mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia merupakan otoritas yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien melalui sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK dapat mempengaruhi PDB Triwulan 1 2021. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, inflasi indeks harga konsumen atau IHK pada 2021 tetap rendah dan berada di bawah kisaran sasaran 3,0 kurang lebih 1%. Rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia pada tanggal 19 sampai 20 April 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7 DRR sebesar 3,50%, suku bunga deposit facility sebesar 2,75%, dan suku bunga lending facility sebesar 4,25%. Keputusan ini sejalan dengan keperluannya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Meskipun perakiraan inflasi tetap rendah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional lebih lanjut, Bank Indonesia mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial akomodatif serta mempercepat digitalisasi sistem pembayaran. Dan untuk selanjutnya, kondisi perekonomian makro Indonesia saat ini 2021 di tengah pandemi COVID-19. Perkembangan COVID-19 mempengaruhi inflasi pada tahun 2021. Inflasi 2021 yang rendah dipengaruhi inflasi inti yang tercatat sebesar 1,556%, sedikit menurun dibandingkan inflasi inti tahun sebelumnya. Rendahnya inflasi inti terutama dipengaruhi oleh belum kuatnya permintaan domestik seiring dengan kebijakan pembatasan mobilitas yang harus ditempuh untuk mencegah penyebaran COVID-19 di tengah pengaruh tekanan harga global ke domestik minimal. Dan selanjutnya, kebijakan Bank Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Kebijakan Bank Indonesia tetap konsisten menjaga ekspektasi inflasi terjangka sesuai sasaran dan stabilitas nilai tukar sesuai dengan fundamentalnya. Inflasi volatile food terkendali sebesar 3,20%,
Didukung ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pangan yang tetap terjaga serta sinergi kebijakan Bank Indonesia dan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga. Sementara itu, inflasi administered price meningkatkan dari tahun lalu menjadi sebesar 1,79%. Sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat pasca pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas. Selanjutnya, untuk kesimpulan, sebagai lembaga yang mengatur kebijakan moneter Indonesia, Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nilai rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia merupakan otoritas yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien melalui sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian, terima kasih.